Seni dan budaya adalah dua hal yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan. Setiap aspek kehidupan yang dijalani tidak terlepas dari kehadiran seni dan budaya. Sebagai bagian dari masyarakat, seni dan budaya akan selalu mengikat. Seni adalah kesanggupan akal untuk menciptakan sesuatu yang bernilai tinggi atau luar biasa, sedangkan budaya adalah sesuatu yang terikat dengan budi dan akal manusia. Seni dan budaya adalah hasil produk manusia. Oleh karena itu, sepanjang kita menjadi bagian dari masyarakat, seni dan budaya tidak akan bisa lepas dari kehidupan kita. Seni dan budaya adalah bagian dari identitas. Adanya pelestarian seni dan budaya merupakan salah satu upaya eksistensi identitas yang harus selalu dijaga. Teman-teman mahasiswa yang sedang melaksanakan KKN sekarang adalah bagian dari tokoh pelestari budaya yang kita miliki. Selamat berjuang. Semoga semua yang kita lakukan diridhai Allah dan mendapat kebaikan. Semangat. Cinta ukuran ukuran bisa bumi wangi nambah pemuda-pemudi rasa kesana barang sahaya mulai hayang batekan indah lebur rumatan berkah kabinan susah Makin kaget di jambang suina kurang sadaya iis hawana doa tisaku mata aku kirim jadi kaburan hari orang jadi harapan mengulangi lembut impian hidup cerita berkebunan mengulangi lemur kaya mengulang tempatnya cerita bahagia bersama melami masyarakat bisa membangun air dan sebuah lagu dan kesatuan. Jadi lagu bukan itu jadi penjaga rasa.
Mengerti kurang jadi harapan Banyuwangi lemur impian Minum cerita luka bunga Banyuwangi lemur daya Lembur orang tempat cinta Wajah desa Banyuwangi Wajah desa Banyuwangi Wajah desa Banyuwangi. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah. Bisa kuat. Kamu masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam acara talk show ngopi, ngobrol happy. Kesempatan ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial, karena yang spesial itu bukan hanya martabak ya, tapi ini sangat luar biasa sekali spesial karena bintang tamu yang sangat menginspirasi dan juga peduli pada seni, pada pendidikan juga. Alhamdulillah pada kesempatan ini sudah ada Bapak Haji. Ada Bapak RW, ada Bapak RT. Gimana Bapak Haji Damang? Alhamdulillah saya Alhamdulillah. biasa tepang dina enjing-enjing ieu. Bapak RW, Alhamdulillah saya mugi dina kesehatan sadayana. Pak RT, saya Alhamdulillah meski sedang Indonesia sedang dilanda pandemik, mudah-mudahan pandemik Indonesia cepat pulih kembali mungkin ya, amin dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kawan-kawan yang di rumah yang di mana saja mungkin bertanya apa sih itu talk show ngopi. Talk show ngopi itu adalah talk show ngobrol happy yang dikemas dengan suasana santai, ngobrol bercakap-cakap, tanya jawab, mencari ilmu tentunya gitu. Jadi ini talk show ngopi ini acara hiburan, acara bercakap-cakap, ngobrol, diskusi, tanya jawab dikemas dengan suasana santai. Baiklah, ini ada Bapak Haji, adalah salah satu pendiri Pondok Pesantren Madinatul Quran Indonesia. Yayasan Madinatul Quran. Di yayasan itu terdiri beberapa pendidikan mungkin sekarang, Pak. Betul. Bisa dijelaskan apa saja mungkin? Ada TK ya mungkin. Iya, betul. Ada SD juga, ada SD, ada SMP, dan insya Allah tahun depan kita ada SMA. ada SMA. Alhamdulillah. Ini dikemasnya memang bagaimana kita bisa ini diawali mulai aja ngobrol Ya, aja biasa. Biasa kamu. ya atur nuhun atuh Kang Iyang ya. Ya. Iyang, sadayana teteh. Alhamdulillah, sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, atur nuhun ya dina tiasa diangkir dina acara ngopi, ngobrol happy. Ngobrol happy. Dan memang artinya hari ini kita harus bahagia. Bahagia. Ngobrolnya penuh dengan kebahagiaan. Karena yang memang dari dulu ciri khas saya kalau bahagia itu ketika ada ngopi bari jeung nyampe gitu ya. Ya memang atur nuhun pisan. Terima kasih sudah bisa berkunjung ke Lembaga Madinatul Quran Indonesia. Di sini memang sebuah lembaga yang didirikan sengaja untuk mewujudkan generasi yang memang bisa berdaya saing kelaknya. Sehingga di sini bukan hanya pesantren di bidang pendidikan agama, tapi kita insya Allah di tahun ini sudah mencetuskan setahun kemarin
Iya. sudah mencetuskan sekolah alam dan teknologi. Alam Kenapa dan sekolah teknologi. alam dan teknologi? Melatar belakangi situasi kondisi geografis saat ini di lingkungan pesantren itu masih bukit perbukitan masih ada. Ini kita punya visi entong dituar lah sebuka bungkur mah iya, gitu. iya. Dan bagaimana Harus. mengkondisikan, memadukan antara kondisi alam dengan teknologi. Nah, diharapkan para generasi nanti, adik-adik kita mungkin itu bisa betul-betul memanfaatkan sumber daya alam yang ada dengan dikolaborasikan dengan perkembangan zaman dan teknologi saat ini, sehingga melahirkan generasi yang unggul, prestatif, berdaya saing, dan berwawasan global juga. Nah, insya Allah. Dan tak kalah pentingnya ini karena mahasiswa dari Mahasiswa ISBI. Nah, pesantren ini pun sama memiliki basic pesantren budaya juga. Jadi cek orang Sunda mah lah, orang teh dah lahirna di kampung Pak RW, kudu ngamumule orang Sundana, sehingga budaya-budaya Sunda hoyong, cuman disinergiskan dengan nilai-nilai keislaman. Jadi seneng lah lamun teh Kang Iyang tiasa ngawih itu bingah pisan. Jadi kita sangat bahagia sekali ketika kedatangan mahasiswa ISBI ini bisa berkolaborasi, saling sharing tentang ilmunya gitu kan, dengan latar belakang yang berbeda-beda. Pak RW dari Kairo, saya dari kampung, ini dari ini betul. Nah, itu diantaranya mungkin seperti itu Kang Iya. Ini sambil ngopi atau santai. Baiklah, itu sekilas tentang Madinatul Quran. Jangan dulu kemana-mana, tetap di ngopi. Rasa kasona nu ngumbarat sok hoyong mulang hoyong patepang. Ya, masih di acara Talkshow Ngopi Ngobrol Happy. Ya, masih bersama Bapak Haji dan kawan-kawan. Tadi sudah dijelaskan ya tentang sedikit sekilas Madinatul Quran itu seperti apa. Nah, ini lanjut ke tentang ini Pak, barangkali tahu. Berbicara tentang peralihan globalisasi nih Pak, sekarang bisa dibilang sedang berjuang untuk beradaptasi dengan zaman yang serba digital. Banyak sekali yang bisa dibilang sulit untuk mengakses jaringan internet. Nah, bagaimana menurut Bapak sebagai pendiri pesantren menanggapi fenomena ini? Ya, memang situasi kondisi global ini tidak mau tidak seiring perkembangan zaman pasti akan ada gitu. Nah, bagaimana kita menyiapkan generasi-generasi muda, anak-anak kita untuk bisa betul-betul bisa berdaya saing dan tidak bisa dipungkiri ini harus dihadapi. Nah, bagaimana dengan persaingan globalisasi ini dengan era digitalisasi ini memberikan kemampuan kepada generasi untuk betul-betul memahami dan mengimbangi sehingga bisa berdaya saing. Nah, salah satunya adalah ya tentunya layanan jaringan harus kita optimalkan karena itu sebagai media juga untuk bisa optimal dalam memahami arus globalisasi, apalagi dengan arus persaingan. Ya jujurlah kita sebagai orang lembur Pak RW ya sebagai orang lembur merasa khawatir ketika memang tidak diarahkan, kita tidak dibuat program. Jadi arus globalisasi ini harus dihadapi dengan kesiapan berbagai hal. Di antaranya adalah pemahaman anak tentang globalisasi itu, keilmuan juga. Jadi berikan pemahaman ilmunya seperti apa. Ini harus betul-betul profesional menghadapinya. Nah, supaya memang
tong sampai ke nanti ada era penjajahan modern. Penjajahan modern, iya. Modern itulah yang jangan artinya kalah saing ketika anak kita meskipun orang kampung bau lisung tapi ulah eleh gaul. Artinya kalau penjajahan zaman kapung kurma Belanda baceng itu kan terus-teruskeun ku Jepang dengan sekian tahun yang luar biasa. Nah, ayeuna tong sampai kejadian deui. Meskipun orang kampung tapi bagaimana bisa menguasai teknologi. Nah, makanya sekarang dibuatlah rancangannya sekolah alam dan teknologi. Jadi nilai kekampungan anaknya, nilai budaya itu tidak hilang. Jadi anak diajarkan melak cengek jika kumaha, tapi bagaimana ini ketika sudah menjadi bos cengek misalkan itu kan kita pasarkan lewat teknologi ketika hebat, oh itu mungkin berdaya saing. Sekarang kita akan budidaya porang. Porang itu sudah dikonsumsi oleh Jepang. Atau kita jahe merah itu sudah di drop oleh Sido muncul. Ini tuh orang-orang lembur tapi berdaya saing itu. Jadi sekarang daya saing kapung kurma ngagidig Pak RW mah naik sendal gitu SMS-nya susul make sendal, susul make sepeda. Mah harus berbasis online. Nah, keilmuan pun harus disiapkan. Nah, insya Allah kita dengan sejumlah jaringan sudah disiapkan di bawah ada dan mungkin penataan supaya nanti menghadapi era globalisasi teh rada pede benar-benar kurang teh. Jadi tidak akan ketinggalan zaman menghadapi bersaing dimanapun gaya lah itu Pak RW nya. Intinya gitu, mungkin kita siap untuk menghadapi globalisasi ke depannya. Gitu kan. Luar biasa. Bisa tepuk tangan dulu semuanya. Yang penting kita jalani, nikmati gitu ya. Harus berpikir maju juga, harus terus mau bersaing gitu kan, bersaing juga. Iya. Bahkan ada pepatah juga mengatakan di mana ada kemauan di situ ada jalan. Iya. Itu. Terus betul, kemauan itu harus diiringi dengan manjada wajada. Kesungguhan. Siapa yang bersungguh-sungguh maka jadi luar biasa. Banyak sekali ini pengalaman dari Bapak Haji Sesepuh juga Bapak RT, Bapak RW sangat luar biasa. Terus mengenai tentang banyak sekali kan sekarang anak muda itu kita itu dijajah dengan akhlak gitu ya, akhlak bagaimana menanggapinya gitu Bapak supaya kita bisa bisa kembali seperti waktu dulu kalau dalam dalam berbudaya dan juga dalam akhlak khususnya gitu ketika mau lewat juga punten gitu. Dan sekarang kan kadang seperti ayam gitu ya, jadi selalu gitu menghadapi seperti itu. Apakah harus gimana gitu Bapak? Ya, memang tidak dipungkiri Pak RW ini salah satu indikasi dari memang kemajuan globalisasi itu sendiri. Jadi teknologi kemudian era demokrasi yang tidak dikondisikan, terkendalikan ya akhirnya mah gitu. Mungkin kita sebagai orang tua, makanya sekarang sekolah alam dan teknologi ini ada basisnya. Alam teknologi, sekolah alam teknologi berbasis Al-Qur'an. Ini jadi back to Quran. Segala sesuatu ketika ingin mengendalikan tadi bisa dibilang akhlak. Nah, gitu kan? Itu harus kembali kepada nilai-nilai Al-Qur'an. Meskipun yang dihadapinya sekarang soal alam, jadi ulama tema jadi petani yang berakhlak Al-Qur'an. Ketika menjadi seorang insinyur, seorang ahli operator segala macamnya gitu. Bagaimana bernilaikan Al-Quran juga karena semua akhlak ada di sana. Betul. Nah, jadi saya memahami apapun itu bentuknya semuanya bersumber dari Al-Quran. Bahkan sekarang yang sedang dirancang itu kurikulum berbasis Al-Quran. Kita lagi merancang ilmu pengetahuan alam atau buku IPA. Kita dirancang kurikulum berbasis Al-Quran. Kita cari ayat Al-Qurannya seperti apa. Ada ilmu IPS-nya, ada ilmu matematiknya, fisikanya, semuanya bersumber dari Al-Quran. Kita gali semua di sana dan kita berikan pemahaman bahwa orang yang sukses itu orang yang betul-betul back to Quran, kembali kepada Al-Quran, tapi di era digitalisasi pun Al-Quran itu akan tetap hangat, aktual. Tidak mungkin kalindih ku zaman, itunya mual mungkin lah itu insyaallah. Jadi akan tetap mengimbangi meskipun zaman silih berganti, termasuk saat ini. Jadi bagaimana menanamkan, makanya nanti di pelajaran kurikulum itu menanamkan akhlak mulia berbasis Al-Quran gitu kan. Tadi tata krama pun juga berbasis Al-Quran. Kita akan jelaskan sebenarnya ketika mungkin kelak sukses bagaimana berakhlak juga gitu. Jadi intinya back to Quran.
Back to Nah, Quran. jadi kan Madinatul Quran ini dirancang sebagai kota peradaban. Peradaban. Jadi back to Quran, sekolah alam dan teknologi berbasis Al-Quran. Karena ini satu-satunya Al-Quran yang bisa mengendalikan akhlak dan kepribadian. Salah satunya ajaran kita sendiri. Itu kami yang Iya. sambil ngopi ya. Sambil ngopi. Iya. Mungkin di sini juga mungkin ada dari bukunya ya, Pak Haji ya. Ya. Yang buku yang bersifatnya ala kurbanin kayak Ya. kitab Kurbanin. kuning mungkin Oh, kita iya. mungkin dimasukin sedikit. Ta'lim Ta'lim. Ta'lim, Kita- tafsir Jalalain Iya. mungkin agak. Jadi kita lagi di dalam ta'lim-ta'limnya juga kita segala macam. Insyaallah. Kitab tauhid, Nah, fikih, Fikih ada juga. Fikih, tasawuf, nahwu. alat juga ya. Iya. Insyaallah. Jadi mensinergiskan nilai-nilai alam, teknologi dengan Modern. Istilahnya pelajaran-pelajaran tadi. Jadi bernilai tauhid, ibadah, fikih juga sama. Supaya memang betul harus bukan sempurna hanya milik Allah, Milik tapi Allah. paling tidak memiliki basicnya itu. Untuk mengerem diri minimal. Nah, gitu. Makanya di sini nanti ada ahli zikir, ahli pikir, ahli ikhtiar. Nah, Kalau ahli zikir apa? Meskipun dia jadi apa nanti, karena memang tidak dicetak kudu jadi ustadz ulama wae. Tapi meskipun dia menjadi seorang guru, gurunya yang ahli zikir, ahli pikir. Dia seorang ahli seninya ahli zikir dan pikir. Dia seorang pengusaha entrepreneurnya yang ahli zikir, ahli pikir, gitu. Ahli ikhtiar. Sehingga ketika bersaing di era global itu akan tetap percaya diri, menyatakan diri saya muslim, back to Quran. Jadi kadang-kadang saat ini gitu kan, istilah fenomena yang ada di lingkungan, kadang-kadang malu Malu. Untuk menyatakan jati diri memunculkan seorang muslim. Sehingga salah satu tadi contoh lamun punten tepunten acan, karena bagi mereka sesuatu senang cicing di pesantren mah tegaul, mau memakai kopiah mah tegaul. Tegaul. Justru kita buktikan dengan wawasan teknologi yang dimiliki, kemampuan entrepreneurship yang dimiliki, kemampuan ilmu dan budaya yang diketahui, akan pede Pak RW. Betul. Akan pede Pak RW. Adab yang sempurna juga. Adab yang sempurna juga akan merasa pede, justru akan menunjukkan zikir fikir ikhtiarnya kuasai. Polisinya berharap. Ya. Polisi beralam Quran. Pokoknya jadi kumaha gitu. Jadi tentara nu soleh gitu pada. Tinggal Paling jadi bangsat nu soleh. Jadi Bangsat nu soleh teh aya nu maok bebe jaheula. nah, gitu. Saking soleh-soleh. Kata insaf. Insya Allah. Apa pentingnya kembali lagi kepada Al-Qur'an. Back to Quran. Al-Quran dan jati diri. Jati diri. Ya jangan dulu kemana-mana, tetap di Ngopi, ngobrol, happy. Ngopi. Institut Seni Budaya Indonesia Bandung pada awalnya lahir dari aspirasi masyarakat Jawa Barat yang menghendaki adanya pendidikan seni tari di Kota Bandung. Berdasarkan SK Wali Kota Madya Bandung, berdirilah Konservatori Tari KORI pada tahun 1968. Meningkatnya animo masyarakat dan besarnya perhatian pemerintah terhadap KORI, maka atas kerjasama pemerintah Kota Madya Bandung dengan Akademi Seni Tari Indonesia Yogyakarta, lahirlah Akademi Seni Tari Indonesia ASTI Bandung tahun 1971. Dengan berkembangnya program-program seni yang lain, tahun 1995 ASTI berubah menjadi Sekolah Tinggi Seni Indonesia STSI Bandung.
Dan syukur alhamdulillah, pada tahun 2014, STSI berubah menjadi Institut Seni Budaya Indonesia ISBI Bandung.
Bandung memiliki visi menjadi institusi pendidikan seni budaya yang berjati diri, berkualitas, dan berdaya saing dalam skala lokal maupun global. Tentu saja, ini merupakan harapan yang dapat diwujudkan, di mana para alumni yang kreatif dapat berdaya guna dalam masyarakat sesuai dengan kompetensi. Ya, masih di acara talk show ngopi, ngobrol happy. Tadi sudah dijelaskan ya. Tadi jawabannya sangat luar biasa. Kita lanjut saja ya di Bapak sekarang kan tinggal di Ponpes. Nah, apalagi sekarang sedang musim pandemik. Apakah di masa pandemik ini kegiatan pesantren sangat terganggu, Bapak? Ya, memang situasi kondisi pandemi ini kurang lebih dirasakan hampir 2 tahun Pak RW ya. Itu kalau memang istilahnya terganggu secara aktivitas bisa dikatakan bukan terganggu lah istilahnya, mungkin lebih dibatasi. Karena kita pun selain dari kita memahami bahwa situasi kondisi pandemi ini ada, kemudian kita juga menghormati kebijakan-kebijakan pemerintah setempat. Jadi istilahnya tong gitu kan, meskipun sehingga kita batasi programnya, dibatasi sekolahnya, dibatasi kegiatannya pun dibatasi, yang bersifat kerumunan pun dibatasi gitu kan. Jadi tapi tanpa menghilangkan bagi yang jauh kita masih ada Zoom. Nah gitu kan, yang dekat, yang tidak pulang ya kita maksimalkan. Jadi karena kita meyakini juga lah bahwa pandemi ini adalah salah satu, kalau kita di kalangan santri kita pahami bahwa tidak mungkin sesuatu terjadi melainkan izin dari Allah. Kita berikan pemahaman ke arah sana, sehingga memang bagi kita seorang yang beriman, istilah nama pandemi apalagi sekarang PPKM level ya, berlevel sekarang jika seblak di level hiji 2 3 4. Nah kalau kita cek heureuina mungkin Pak RW pada level 2, pada level 4, pada level 10 mungkin nggak jadi masalah. Yang jelas mungkin kita meyakini bahwa ini hanyalah episode aja. Cuman kita juga menghormati ada orang mah sehat tapi bisa menularkan dari yang lain. Jadi wayana mungkin ada keterbatasan, mungkin terganggu enggak sih, cuman dibatasi kegiatan, dan kita tetap mempertebal keyakinan pandemi itu ada, tapi ini adalah bagian dari skenario yang Allah berikan. Gitu. Kita harus memahami akidahnya itu, pas skenario yang Allah berikan. Apalagi cek heureuna kan urang Bandung mandek level 4 10 ge moal mata kalaparan. Seueur kene kebon kalapa, urang Balong gede di Bandung mah Tegal kalapa. Gedung lapar gedung sate di gedungan kene. Jadi istilah nama urang Bandung mah dek PPKM di level 20 ge moal sampai ka miskin. Sate di gedungan kene. Kebon kalapa. Mungkin di pesantren Madinatul Quran ini PPKM itu artinya itu mungkin perbanyak pergi ke masjid, intinya pergi ke masjid. Iya. PPKM itu. Jadi di kalangan santri mungkin
artikan seperti itu ya. Tidak ada, kan banyak ada perhatiannya, kayak pengertiannya itu banyak yang kayak pelan-pelan mati, pelan-pelan miskin, apa Iya. kita ambil ke depannya positif. Banyak mendekat sebagai kepencipta. Udah saking liarna PPKM teh peku kumaha maneh tadinya. Nah, Jadi kita enggak juga seperti itu. Ya, jadi Bapak ini teh insya Allah akan ditayangkan di YouTube. Ya. Mohon izin boleh. Mangga Boleh, silakan. Dan juga di IG hanya sekilas cuplikan saja mungkin. Boleh. Insya Allah ditayangnya secara live juga nanti. Mangga Gitu. wilujeng mudah-mudahan lungsur langsar. Mudah-mudahan langsung lancar. Nah ini kan untuk khusus KKN gitu, kuliah kerja nyata bukan nyantu ya. nyantai. Ya, tapi kuliah kerja nyata gitu. Nah ini bagi kawan-kawan ya tetap ikuti nanti di YouTube juga, Instagram nanti ada di di layar juga. Terus sekilas ini pengen tahu gitu pengalaman dari Bapak Haji ketika sewaktu KKN gitu. Ya. Apakah gimana KKN waktu dulu kan pasti berbeda kan? Iya. Kalau tadi diistilahkan KKN zaman waktu itu saya KKN tahun 2005. Lima. Tahun 2005 dilanjut tahun 2008. KKN memang kalau istilah tadinya kuliah kerja Kerja nyantuy. Kalau saya beda PRW. Kalau dulu KKN-nya kurulang kuriling nongkrong. Jadi istilahnya tapi kita mudah. Jadi Sama. meskipun kuliah kerja nyantuy tapi yang penting kita sebagai mahasiswa yang taat, yang mengamalkan tridharma perguruan tinggi, segala bentuk tugas-tugas diselesaikan dengan baik. Jadi intinya yang jelas KKN itu kurulang kuriling nongkrong itu untuk mencari inspirasi dan ilmu-ilmu dari tokoh-tokoh masyarakat di sana gitu kan intinya. Tapi kita istilahnya terstruktur tugasnya jelas, dia tertarget. Tapi kita bikin santai saja programnya. Alhamdulillah waktu di sana ya dekat dengan masyarakat. Karena bagaimanapun juga kita sebagai insan akademika akan kembali ke masyarakat dan mengabdi kepada masyarakat dengan profesi yang berbeda-beda. Artinya KKN ini jadikanlah sebuah ajang silaturahmi. Ajang silaturahim, ajang menggali ilmu, menginspirasi dan saling berbagi. Berbagi karena kalau kita yakini tidak ada istilah orang yang lebih. Betul. Jadi harus menjadi orang harus selalu tanamkan ilmu padi. Semakin kita berada di atas, semakin berisi, semakin merunduk. Dan bagaimana cari sebanyak-banyaknya kawan, cari sebanyak-banyaknya sahabat. Karena bagaimanapun juga entong ngerasa diri paling benar pada mahasiswa, tapi pada dasarnya juga kita justru dari seorang anak kecil pun kita bisa mencari ilmu dari sana. Jadi bagi orang yang baik itu tidak ada istilah lebih dan kurang, tapi saling melengkapi dan saling mengisi itu. Jadi meskipun nanti kita punya gelar berbagai pun, ketika memang tidak memiliki tadi ilmu padi tersebut, ya makanya lah kurang barokah kata orang tua gitu. Jadi mudah-mudahan dari KKN ISBI ini bisa menginspirasi, kita sama-sama saling mengisi untuk tugas selama KKN-nya. Gitu mungkin. Ya, ini ada pertanyaan terakhir mungkin. Boleh ya. Rencana ke depan nih akan membuat apa dan ada ide apa khususnya untuk Ponpes Madinatul Al-Quran? Baik, memang visi dari Madinatul Quran itu sendiri adalah mewujudkan generasi-generasi yang berakhlakul kalimah tapi berdaya saing global. Kita akan selain dari memahami ilmu-ilmu secara sains teknologinya, kita mempersiapkan menjadi entrepreneurs, para pengusaha-pengusaha yang siap berdaya saing. Sehingga memang kegiatan ekonomi global pun kita akan maksimalkan di sini. Kita dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada, apalagi kita ada sumber daya airnya di atasnya. Sumber airnya, apalagi hasil penelitian itu bagus pH-nya. Kemudian berbagai perkebunan juga ada. Tapi bagaimana kita bisa mengolah semuanya ini rencana ke depan menjadi gerakan ekonomi produktif. Ya, gerakan ekonomi produktif berbasis alam dan teknologi. Jadi insya Allah kan akan dipadukan selalu teknologi. Tapi sekarang pengusaha Cina itu menguasai bidang ekonomi sekarang. Online itu kita akan ajarkan juga ke anak seperti itu. Jadi rencana ke depan pesantren tetap berjalan, pembelajaran akan tetap berjalan, tapi kita akan menggali dan
mengkaderkan seorang entrepreneur sejati. Apapun itu bentuknya, tapi jiwa usaha itu harus dimiliki. Kalau memang dia menjadi seorang dokter, jiwa usahanya pun harus dimiliki. Jiwa seorang guru bagaimana harus dimiliki, istilahnya jiwa entrepreneur. Jadi yang seolah akan dibangun sebuah tempat untuk melatih menjadi entrepreneurship yang sejati ke depannya. Yaitu mungkin banyak sekali pengalaman dari Pak Haji ya, dan juga bapak-bapak menginspirasi sekali. Ya. Jadi KKN, kuliah kerja ngadonan. Kuliah kerja ngadonan. Ngadonan rati. Emang musim gitu ku anak warama gitu disingkat-singkat seperti antapani gitu. Antara cinta tapi tuani. Antara Bandung Wetan, baper dengan undangan widingnya mantan. Sama bapak. Udah warama cocok gitu ya. Mudah-mudahan. Mungkin pesan dari Bapak tadi mah banyak sekali ya, harus berilmu padi kan. Mungkin ada tambahan lagi untuk pesan untuk semuanya, khususnya kita semua gitu. Ya intinya pesan hari nama gitu kan, ini seorang mahasiswa ISMI memiliki jiwa seni dan budaya. Ya, mudah-mudahan lah kengeng jodoh orang dia. Amin. Sehingga bisa berkolaborasi memajukan lembur sauyuna, makmur di berbagai bidang. Bayar gitu kan, ayeuna bidang seni teh ayanya. Betul. Kita mudah-mudahan lah pamilariankeun ada karunya tinggal gitu kan. Tapi umurna nu ngarora. Singgeng. Ini jadi pesan tetap sukses, tetap menjadi mahasiswa yang baik. Ke depan sukses dunia akhirat. Intinya sukses dunia akhirat. Tidak ada saling mengintrospeksi satu sama lain. Intinya kalian satu. Kalau misalnya satu, berarti kita harus erat. Silaturahmi jalan, keluarga jalan. Intinya itu. Sukses buat SB. Ya itu, terima kasih untuk Bapak Haji, Bapak RW, Bapak RT yang telah hadir di acara Talk Show Ngopi. Nanti di episode selanjutnya mungkin ada bintang-bintang tamu yang sangat spesial, karena yang spesial ini hanya di Talk Show Ngopi, ngobrol happy. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Bapak. Sama mangga naon lihat. Sampai buat Yang Muhammad siapa? Yang Muhammad Apriliansa. Yang Muhammad Apriliansa. Jangan lupa like, subscribe, and comment juga dan tonton juga. Itu ada di YouTube-nya. Thank you. Make Dan juga Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Salatullah salamullah
Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Salatullah Salamullah Ala Toha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Salatullah Salamullah Ala Toha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Cuk.